Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Anggraini dengan NIM B22014. Pada video kali ini di sini saya berperan sebagai seorang bidan. Pada video kali ini yang berjudul Anamnesa Ibu Hamil pada Kunjungan Awal. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Iya Bu. Selamat datang Bu, silakan masuk. Baik Bu, Ibu bisa duduk di sini terlebih dahulu ya Bu. Silakan duduk Bu. Nah baik Bu, selamat datang ya di PMB saya. Perkenalkan, saya Medan Nurfi Anggraini yang akan memeriksa Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya izin bertanya, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Astin, Bu. Oh iya Bu. Baik Bu, untuk tujuan ke sini kira-kira kenapa ya Bu? Untuk memeriksa kehamilan saya, Bu. Ya. Kira-kira sekarang kehamilan yang keberapa Bu? Yang pertama, Bu. Baru hamil ya Bu? Iya, Bu. Nah, sebelum itu di sini saya ingin berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Nah, di sini jadi ada beberapa ya Bu pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu untuk memastikan nanti apakah Ibu tuh betul-betul hamil atau tidak, atau Ibu itu masih dalam keadaan sehat atau tidak. Nanti kalau misalkan saya bertanya, Ibu tolong jawab ya Bu. Baik, Bu. Yang pertama pengkajian ya Bu. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan tentang identitas Ibu. Yang pertama, Ibu dengan nama siapa Bu? Dengan Ibu Astin, Bu. Umur berapa Bu? 25 tahun, Bu. Ya. Agamanya Bu? Kristen Protestan, Bu. Untuk suku bangsanya? Sukunya suku Bugis, bangsanya bangsa Indonesia, Bu. Pendidikannya apa Bu? Pendidikannya S1, Bu. Alamat rumahnya Bu? Mojosongo, Bu. Oh iya. Nah ini yang selanjutnya identitas suami Ibu ya Bu. Nama suami Ibu siapa ya? Mas Rafael, Bu. Iya. Untuk umurnya berapa Bu? 28 tahun, Bu. Agamanya? Kristen Protestan, Bu. Suku bangsanya apa Bu? Jawa Indonesia, Bu. Ya. Pendidikannya? S2, Bu. Alamatnya apa Bu? Alamatnya Mojosongo juga, Bu. Oh iya. Untuk identitas pasien sudah selesai ya Bu. Nah selanjutnya itu ada anamnesa. Di sini ada data subjektif ya Bu. Hari ini Ibu ke PMB saya itu pada tanggal 28 September ya Bu. Sekarang pukul 10. Nah, izin bertanya ya Bu, untuk keluhan pada kehamilan pertama itu apa ya Bu? Mual sama pusing, Bu. Selanjutnya dari riwayat menstruasi. Untuk menstruasi pertama itu Ibu pada umur berapa Bu? 13 tahun, Bu. Siklusnya berapa hari? 28 hari, Bu. Untuk lamanya menstruasi Ibu berapa? 7 hari, Bu. Banyaknya Bu, di sini banyaknya Ibu mengalami pembalut berapa Bu dalam sehari? 3 kali, Bu. Untuk menstruasinya teratur atau tidak Bu? Teratur, Bu. Kalau sifat darahnya menggumpal atau tidak? Cair, Bu. Iya. Kalau disminor ada nggak Bu? Kalau boleh tahu disminor apa ya, Bu? Biasanya itu disminor itu seperti nyeri atau rasa sakit yang dialami oleh perempuan ketika hari pertama menstruasi Bu. Apakah Ibu seperti sakit perut atau nyeri atau perut kram, pegal-pegal gitu Bu? Ada tidak seperti Ada, untuk Bu. hari pertama menstruasi? Ada, Bu. Oh iya. Selanjutnya dari riwayat hamil ya Bu. Untuk HPHT-nya berapa ya Bu? HPHT di sini tuh hari pertama, hari terakhir Bu. Tanggal 22 Bu. 22 bulan apa Bu? Juli Bu. Untuk gerakan janin belum ada ya Bu, karena di sini kan Ibu kan masih trimester awal dan belum ada tanda-tanda untuk kehamilan juga. Nah, vitamin atau jamu yang biasa dikonsumsi ada atau tidak Bu? Tidak ada, Bu. Lalu ada keluhan-keluhan tadi, keluhannya seperti mual, pusing dan muntah saja Bu. Adakah keluhan lain Bu selain itu? Enggak ada, Bu. Untuk cek kandungan belum ada ya Bu, karena Ibu baru pertama kali kunjungan awal di sini ya Bu. Iya, Bu. Apakah Ibu sebelumnya pernah mengikuti penyuluhan Bu? Belum, Bu. Sebelumnya Ibu
pernah melakukan atau mendapatkan imunisasi TT atau tetanus? Sudah Bu. Kapan ya Bu terakhir kali melakukan imunisasi? Waktu saya menjadi calon pengantin Bu. Iya. Kalau vaksin COVID sudah mendapatkan belum Bu? Sudah Bu. Iya. Adakah kekhawatiran khusus yang Ibu rasakan pada kehamilan pertama ini Bu? Enggak ada Bu. Nah selanjutnya di sini saya ingin menanyakan riwayat penyakit yang dialami oleh Ibu ya Bu. Yang pertama itu riwayat penyakit sekarang. Jadi Ibu sekarang mempunyai riwayat penyakit atau tidak Bu? Tidak ada Bu. Sebelumnya pernah terpapar COVID-19 atau tidak? Tidak pernah Bu. Kalau penyakit sistematik ada nggak Bu? Seperti hipertensi, TBC, asma, seperti itu Bu? Enggak ada Bu. Kalau penyakit keturunan keluarga ada nggak Bu? Tidak ada Bu. Selanjutnya riwayat keturunan kembar, apakah Ibu mempunyai saudara yang kembar atau siapa? Tidak ada Bu. Kalau riwayat operasi pernah atau tidak Bu? Sampai saat ini belum pernah Bu. Iya. Lanjut ya Bu, di sini saya izin menanyakan tentang riwayat perkawinan Ibu. Nah di sini yang pertama ada status perkawinan. Jadi status perkawinan Ibu sah atau tidak? Sah Bu. Iya. Berarti ini kan pernikahan yang satu kali ya Bu? Ada riwayat KB tidak Bu atau keluarga berencana? Belum Bu. Iya. Karena Ibu ini baru hamil yang pertama juga ya Bu, baru nikah juga. Selanjutnya ada pola kebiasaan sehari-hari Bu. Untuk nutrisi yang Ibu konsumsi sebelum hamil apa Bu? Nasi, lauk, sayur. Kalau sesudah hamil juga sama atau tidak Bu? Sama Bu. Porsinya berapa Bu untuk sehari makan? Porsinya sedang Bu. Untuk eliminasi, apakah Ibu sudah tahu eliminasi itu apa? Belum Bu. Eliminasi itu apa ya Bu? Kalau eliminasi itu seperti buang air besar atau buang air kecil gitu loh Bu, melakukan pembuangan seperti itu. Normal atau tidak, lancar atau tidak. Normal Bu, lancar. Untuk aktivitas sehari-harinya Bu, biasanya sebelum hamil itu melakukan apa saja? Pekerjaan rumah tangga Bu. Apakah Ibu ini pernah bekerja di pabrik atau buruh atau menjadi karyawan Bu sebelumnya? Pernah menjadi karyawan Bu. Tapi untuk saat ini di rumah ya Bu? Ya Bu. Kalau setelah hamil ini aktivitasnya seperti apa Bu? Aktivitasnya yaitu pekerjaan rumah tangga Bu. Iya. Untuk selanjutnya istirahat atau tidur Bu, biasanya sebelum hamil itu tidur berapa jam Bu? Siang berapa jam Bu kalau sebelum hamil? 2 jam Bu. Kalau tidur malamnya Bu? 7 jam Bu. Nah setelah hamil ini bagaimana Bu istirahat siangnya? Sama atau tidak Bu? Sama Bu. Kalau tidur malam, istirahat malamnya? Sama juga Bu. Iya. Untuk seksualitasnya itu Bu, Ibu melakukan hubungan itu setiap minggu atau setiap bulan Bu? Kalau boleh tahu ya Bu. Setiap minggu Bu. Untuk setiap minggu itu biasanya dilakukan berapa kali ya Bu? 2 kali Bu. Oh, iya. Kalau personal hygiene itu seperti kebiasaan membersihkan diri Bu dan menjaga diri agar tetap bersih seperti itu Bu. Bagaimana Bu untuk personal hygiene-nya? Apakah untuk mandi Bu? Gitu. Kalau untuk mandi 2 kali sehari Bu. Setelah hamil Bu berapa Bu? Kalau setelah hamil? 3 kali Bu. Iya. Selanjutnya ada psikososial budaya ya Bu. Kalau misalkan Ibu hamil yang pertama, apakah jadi perasaan Ibu bagaimana Bu untuk hamilan yang pertama ini? Senang Bu. Jenis kelamin yang direncanakan ada atau tidak Bu? Ada Bu. Apa Bu? Laki-laki Bu. Iya. Tapi nanti semoga saja memang betul ketika bersalin nanti laki-laki ya Bu. Berarti ini kehamilan yang diharapkan atau tidak Bu? Yang diharapkan Bu. Untuk keluarga itu mendukung sepenuhnya atau tidak Bu? Mendukung Bu. Adakah keluarga lain yang tinggal bersama Ibu dan suami Bu? Tidak ada Bu. Adakah tantangan makanan Bu yang Ibu tidak konsumsi? Sejauh ini tidak ada Bu. Berarti masih sanggup konsumsi makanan apa saja ya Bu?
Adakah kebiasaan adat istiadat Bu dalam kehamilan ini seperti kebiasaan di rumah ibu, sekitar ibu atau pengaruh-pengaruh mitos gitu Bu jangan? Nggak ada Bu. Adakah penggunaan obat-obatan atau rokok Bu sebelumnya? Nggak ada. Kalau suami ibu boleh tahu, kalau boleh tahu suami ibu itu di rumah merokok atau tidak ya Bu? Tidak Bu. Oh ya, berarti bagus sekali ya Bu. Iya. Selanjutnya apa Bu? Nah baik Bu, di sini kan tadi saya sudah melakukan pemberian beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu, dan Ibu pun sudah menjawab ya. Nah data-data tadi sudah saya tulis semua Bu di asuhan kebidanan di sini. Baik. Jadi saya izin bertanya lagi Bu, apakah tadi yang sudah saya tanyakan Ibu masih kurang jelas atau sudah jelas? Sudah jelas Bu. Berarti sudah mengerti ya Bu tentang pemeriksaan kunjungan awal ini? Sudah Bu. Nah baik Bu, di sini saya sudah melakukan anamnesa ya Bu, anamnesa kunjungan awal kepada Ibu. Dan setelah saya teliti lagi dan saya baca kembali, ternyata memang semua kondisi Ibu dalam kondisi baik ya Bu, dan masih normal-normal saja. Untuk kunjungan selanjutnya nanti Ibu bisa berkunjung di PMB saya juga bisa ya Bu. Kalau misalkan mau berkunjung ke sini Ibu bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Baik Ibu berarti sudah mengerti ya Bu. Kalau seperti itu semoga kehamilan yang ini sehat-sehat selalu ya Bu. Karena Ibu masih dalam kehamilan yang pertama dan baru saja hamil. Selamat juga ya Bu. Jangan terlalu banyak melakukan aktivitas berat atau memikirkan yang tidak penting, nanti ujungnya stres. Jadi Ibu fisiknya tuh bakalan turun. Jaga kesehatan selalu ya Bu. Iya Bu. Selamat pagi. Iya Bu, jaga kesehatan selalu ya Bu. Iya Bu. Mari saya antarkan Bu. Suaminya sudah menunggu ya Bu.